Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita malam hari ini sehingga kita berkumpul bersama di masjid mulia ini. Kita telah laksanakan salat maghrib secara berjamaah dan kemudian kita akan lanjutkan dengan mengingat Allah, berzikir pada Allah. Karena sesungguhnya majelis ilmu itu adalah majelis zikir. Majelis ilmu adalah majelis di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu syurga di muka bumi ini adalah oleh para ulama, barang siapa yang tidak memasuki syurga di dunia, maka ia tidak akan memasuki syurga di akhirat. Siapa yang tidak memasuki majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu di dunia, maka ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Semoga apa yang kita lakukan dari pagi, siang hingga kemudian malam ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai keutamaan dari surat Al-Baqarah ini, bahwa surat Al-Baqarah merupakan surat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di rumah-rumah kita, untuk kita hafalkan, untuk kita pelajari maknanya. Dan surat Al-Baqarah akan menjadi saksi, akan menjadi pembela bagi orang-orang yang membacanya, yang menghafalnya nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan semangat kita untuk mencoba menghafal surat Al-Baqarah ini. Memang tidak mudah karena ini surat yang terpanjang di dalam Al-Quran, tapi tentu saja kita tidak akan mungkin bisa mengetahui apakah kita mampu atau tidak kalau kita tidak mencobanya. Oleh karena itu, terus saja kita mencobanya menghafal surat Al-Baqarah. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas 2 ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu kita bahas mengenai ayat pertama Alif Lam Mim, yang Alif Lam Mim ini merupakan bagian dari huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah yang menjadi awal dari beberapa surat di dalam Al-Quran. Huruf muqatta'ah itu ada 14 huruf yang bisa kita hafalkan dengan kalimat nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Itu 14 huruf yang Allah Subhanahu wa taala mengawali beberapa surat dalam Al-Quran dengan huruf-huruf tersebut. Ini kemarin kita sudah bahas Kemudian kita sudah bahas pula ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kita sudah bahas makna Alkitab, makna raib, kemudian makna huda dan makna taqwa. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata salat, Allah Subhanahu wa taala tidak gunakan kata melakukan salat, tidak gunakan kata yu'addunas shalah, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala gunakan kata wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Nah, berbeda antara orang yang melakukan salat dengan orang yang mendirikan salat. Kita diperintahkan untuk mendirikan salat, bukan sekedar melakukan salat. Karena dahulu pernah ada seorang laki-laki, seorang sahabat masuk ke masjid. Nabi SAW ada di masjid. Orang itu masuk ke masjid, lantas laksanakan salat 2 rakaat. Sesudah dia salat, dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan salam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Sesudah itu Nabi kemudian berkata kepada lelaki tadi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat kamu, karena sesungguhnya kamu belum salat. Padahal ini laki-laki baru salat, disuruh salat lagi. Akhirnya dia salat lagi. Salat lagi 2 rakaat. Sesudah itu dia balik lagi ke Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat kamu, karena sesungguhnya kamu belum salat. Sampai 3 kali dia disuruh mengulangi salatnya. Sesudah 3 kali dia salat dan Nabi SAW menganggap dia belum salat, barulah kemudian lelaki ini sahabat Nabi kan,
Barulah kemudian lelaki ini bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, ajarkan kepadaku bagaimana caranya salat." Maka Nabi SAW kemudian mengajarkan, apabila kamu ingin salat, yang pertama fa'asbighil wudu', maka perbaikilah wudu'mu, sempurnakan wudu'mu, wudu' dengan baik, dengan sempurna. Kemudian sesudah itu menghadap kiblat. Kemudian sesudah itu takbir. Kemudian sesudah itu berdiri dengan benar-benar berdiri, ruku dengan benar-benar ruku, sujud dengan benar-benar sujud, dan lakukanlah itu di salatmu seluruhnya. Jadi di hadis ini Nabi SAW menekankan satu rukun dalam salat, yaitu tumakninah. Apa Pak? Tumakninah. Apa itu tumakninah? Tenang. Jadi ternyata lelaki ini 3 kali salat, tapi salatnya tidak tumakninah. Salatnya tidak tenang. Salatnya buru-buru, salatnya tergesa-gesa. Nah, jadi ada orang yang mengerjakan salat tapi tidak dianggap salatnya. Ya. Maka nanti kita akan bahas apa saja yang dimaksud dengan iqamatus shalah itu. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa-apa yang dirizkikan kepada mereka, yang kami rizkikan pada mereka, mereka infakkan. Ayat ketiga ini merupakan lanjutan dari ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua kemarin? Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di ayat yang kedua Allah menyebutkan Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi enggak semua orang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Betapa banyak orang belajar Al-Quran tapi hidupnya tidak dibimbing dengan Al-Quran. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran tapi hidupnya jauh dari tuntunan Al-Quran. Al-Quran tidak menjadi petunjuk hidupnya. Berapa tahun yang lalu ada seorang orientalis dari Jerman, ya, perempuan, namanya Annemarie Schimmel. Annemarie Schimmel ini konon dia hafal Quran. Dia hafal Al-Quran. Dia fasih berbicara, selain bahasa Jerman tentu saja, bahasa ibunya, dia fasih berbicara dengan bahasa Turki, bahasa Urdu, dan dia juga menguasai bahasa Arab. Annemarie Schimmel ini, ya, menurut persaksian murid-muridnya, kalau dia ngajar di kampusnya, ya, dan kemudian ketika dia ngajar itu sedang terjadi musim dingin, angin bertiup kencang, itu biasanya dia masuk ke kampus, ya, masuk ke kelas sambil menangis. Ditanya, "Kenapa Anda menangis?" "Saya menangis karena ketika angin bertiup keras, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush." Teringat dia dengan surat Al-Qari'ah. Kita ingat nggak dengan surat Al-Qari'ah kalau ada angin kencang? Enggak ya? Ini orang barat, orang kafir ingat dengan surat Al-Qari'ah, nangis dia. Tapi apakah kemudian dia menjadi seorang muslimah, menjadi seorang mukminah? Enggak. Allah halangi dia mendapatkan hidayah. Ya. Kalau pertemuan yang lalu saya cerita tentang Snokhong Ronye, ya. Snokhong Ronye juga begitu kan, dia hafal Quran. Dia fasih bicara bahasa Arab, tapi kemudian Allah halangi dia dari mendapatkan hidayah. Jadi enggak semua orang yang berinteraksi dengan Al-Quran kemudian dapat hidayah, enggak semua orang. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan hudal lil muttaqin, yang dapat hidayah dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Disebutkan di ayat yang ketiga. Orang bertakwa itu, orang yang bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran itu adalah, yang pertama cirinya adalah yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman terhadap al-ghaib. Maka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan beberapa masalah atau beberapa pembahasan di ayat yang ketiga ini. Yang pertama, pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan iman. Ya kan? Alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan iman?
Ya, Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan beberapa pendapat-pendapat para ulama mengenai makna iman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-iman at-tasdiq. Yang dimaksud dengan iman itu adalah membenarkan, percaya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, yu'minuna ay yusaddiqun. Mereka beriman maknanya adalah mereka membenarkan, mereka percaya. Ya, Ar-Rabi bin Anas seorang tabi'in berkata, yu'minuna yakhshawna. Orang yang beriman adalah orang yang takut. Orang yang beriman pada Allah adalah orang yang takut. Karena dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi iman dan ilmu menghadirkan takut kepada Allah. Ya, iman dan ilmu menghadirkan takut pada Allah. Ada orang punya ilmu nggak punya iman, nggak takut pada Allah. Ada orang punya iman tapi tidak punya ilmu, nggak juga takut pada Allah. Maka dua syaratnya. Seseorang itu takut pada Allah, iman dan ilmu. Ya. Kemudian Imam Az-Zuhri berkata, al-iman al-amal. Yang dimaksud dengan iman itu adalah beramal. Jadi iman itu nggak cukup hanya sekedar mengucapkan saja saya beriman. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita sebut dia sudah beriman. Enggak cukup. Harus dilanjutkan dengan rukun Islam berikutnya. Itu baru satu rukun Islam. Lanjutkan dia dengan rukun Islam berikutnya. Yang rukun-rukun Islam berikutnya itu adalah amal, membuktikan keimanan dia. Maka iman itu dibuktikan dengan amal. Ya, Imam Ibnu Jarir berkata, yang lebih utama lagi adalah ya, menggambarkan keimanan terhadap masalah gaib itu yaitu iman secara sempurna, ucapan, keyakinan dan perbuatan. Ada kalanya takut kepada Allah juga termasuk dalam pengertian iman, yaitu membenarkan ucapan dengan perbuatan. Iman adalah suatu istilah yang mencakup pengertian iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, dan pembenaran pengakuan ini dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kata Imam Ibnu Jarir, ya, yang sempurna adalah kita menafsirkan atau memaknai kata iman itu adalah iman itu keyakinan, perbuatan dan ucapan. Nggak boleh dipisah-pisah. Iman itu tiga itu. Ya. Jadi iman itu keyakinan, apalagi Pak? Perbuatan dan ucapan. Ya. Kalau ada orang hanya yakin saja, tapi dia tidak mengucapkan, ya, atau misalnya dua dia yakin, dia mengucapkan, tapi dia tidak berbuat, maka tidak dianggap orang beriman. Ya. Siapa contoh yang paling ekstrim mengenai ini? Ya, dia yakin, dia mengucapkan, tapi dia tidak berbuat. Siapa contohnya? Iblis. Iblis itu yakin tidak dengan adanya Allah? Yakin betul dia. Bahkan mungkin lebih yakin daripada kita. Karena iblis itu pernah ngobrol langsung dengan Allah. Ya. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika disuruh sujud kepada Adam, apa kata iblis? Saya ini lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku. Ini kan ucapan syahadatnya iblis ini kan. Ucapan persaksiannya iblis. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis yakin juga, iblis mengucapkan juga. Tapi iblis tidak beramal, iblis tidak berbuat yang membuktikan keimanannya itu. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak, dia sombong, dan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Nah, ini Allah menyebutkan iblis di kafir karena apa? Karena tidak beramal. Ada lagi yang yakin, ya, dia punya keyakinan, dia melakukan, tapi dia tidak mengucapkan. Ada lagi. Siapa contohnya? Abu Talib, paman Nabi SAW. Abu Talib itu yakin dengan hatinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Ya, ponakannya ini orang jujur, nggak mungkin berdusta, bukan orang gila. Ini Nabi, yakin betul. Beramal dia, amalnya apa? Membela Nabi SAW. Bahkan ketika pemboikotan, muqata'ah, ya, al-amah, ya, di tahun ke-10 setelah kenabian, tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-10, selama 3 tahun Nabi SAW diboikot, Abu Talib masuk ke dalam lingkaran kaum muslimin, ikut diboikot.
membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib pernah berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, selama aku masih hidup jangan sekali-kali kalian menyentuh tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada yang berani menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama Abu Thalib masih hidup. Subhanallah. Kita mungkin kalau dibandingkan dengan Abu Thalib, pembelaan kita terhadap Islam, pembelaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan pembelaan Abu Thalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin jauh kita. Ya, kita Al-Quran dihina, Nabi dihina, kita diam aja kita. Ya. Abu Thalib membela Nabi SAW dengan hartanya, dengan nyawanya. Tapi Abu Thalib sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya apa? Masuk dalam kelompok orang-orang kafir. Ya. Atau dia mengucapkan, dia beramal, tapi dia tidak yakin. Contohnya siapa? Orang-orang munafik di kota Madinah. Orang-orang munafik itu hatinya kafir, tapi dia mengaku beriman, dia mengucapkan kalimat syahadat. Dia salat bersama dengan Rasulullah dan para sahabat, tapi hatinya kafir. Maka mereka disebut sebagai apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini dimasukkan ke dalam neraka, berada dalam keraknya neraka, khalidina fiha, kekal mereka dalamnya. Artinya mereka kafir. Ya. Bahkan masuk neraka yang paling dalam. Jadi iman itu sempurna dengan 3, dengan keyakinan, dengan ucapan, dan dengan perbuatan. Dan inilah akidah yang benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman ini 3 bagian. Ya. Jangan sampai kita terkena syubhat Khawarij. Yang orang-orang Khawarij, ya, itu memudah-mudahkan untuk mengkafirkan orang. Ya, ada orang yang melakukan satu amal kemaksiatan kemudian dianggap kafir. Ini satu amal maksiat dilakukan kafir. Ada orang berzina kafir, ada orang mencuri kafir, ada orang korupsi kafir. Ini mudah ini, ya. Kenapa? Karena dia dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini ayat Al-Quran benar, tapi aplikasinya, penerapannya salah, dibawa oleh orang-orang Khawarij. Maka orang Khawarij ketika itu bahkan mengkafirkan bukan hanya orang biasa-biasa saja. Yang dikafirkan siapa? Para sahabat Nabi dikafirkan. Muawiyah dikafirkan. Ya. Kemudian Amr bin As dikafirkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga dikafirkan. Bahkan kemudian mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Jangan kita seperti orang Khawarij, terkena syubhat Khawarij yang mudah mengkafirkan. Jangan pula kita seperti orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu mudah menganggap orang beriman. Karena orang Murji'ah itu mengeluarkan amal dari iman. Jadi orang nggak beramal dianggapnya beriman saja. Dia nggak sholat, dianggap beriman aja. Dia datang minta-minta ke kuburan, minta-minta ke pohon apa segala macam, dia sudah syirik kepada Allah, dianggapnya beriman aja. Nah, ini Murji'ah ini. Ya. Jadi mudah mengislamkan orang. Ini dia masih ngaku beriman kok. Dia masih ngaku muslim kok, padahal perbuatannya udah jelas-jelas perbuatan kafir gitu. Dia sudah meminta kepada selain Allah, dia sudah berdoa kepada selain Allah. Maka nggak bisa kita anggap dia sebagai muslim. Dia nggak pernah sholat, ya. Karena simpul yang paling kuat keimanan seseorang itu sholat. Bukti bahwa dia itu beriman itu sholat. Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan antara kita dengan mereka dengan orang kafir itu salat. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang sudah tinggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ya, nanti para ulama berbeda pendapat. Ya. Berapa banyaknya seseorang itu bisa dianggap kafir ketika dia tinggalkan salat. Apakah sekali saja dia tinggalkan sudah dianggap kafir, atau dia tinggalkan itu secara sekaligus, ya seumur hidupnya enggak pernah salat, atau bagaimana? Itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini makna iman, ya, yang dikatakan oleh para ulama. Dan kemudian akhirnya Imam Ibnu Katsir mengutarakan pendapat beliau mengenai makna iman. Kata beliau, iman itu secara bahasa memang berasal dari kata iman. Secara bahasa itu memang maknanya adalah at-tasdiq. At-tasdiq itu membenarkan atau mempercayai. Sebagaimana digunakan dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah berfirman, yu'minuna billah wa yu'minu lil mu'minin. Mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada orang-orang beriman. Nah, coba perhatikan kalimat ini, ayatnya. Mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada orang-orang beriman.
Maka iman yang pertama maknanya adalah iman yang sempurna. Sedangkan iman yang kedua maknanya adalah iman secara bahasa, yang artinya adalah mempercayai, membenarkan. Paham ya? Ya, dua-duanya ada kata iman sini, tapi kata iman yang pertama dengan kata iman yang kedua maknanya jelas berbeda. Makna iman yang pertama adalah iman yang sempurna tadi, yang yakin, ucapan, perbuatan. Sedangkan makna iman yang kedua adalah makna iman secara bahasa yang artinya membenarkan. Dalam surat Yusuf, ya, ketika saudara-saudaranya Yusuf berkata kepada ayahnya, pada Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, saudara-saudaranya Yusuf kemudian berkata, "Wa ma anta bimu'minin lana." Engkau wahai ayahku, engkau tidak beriman kepada kami walau kunna shadiqin, meskipun kami ini orang yang jujur. Ya. Engkau tidak beriman pada kami. Apa makna iman di sini? Engkau tidak percaya kepada kami. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Iman di sini maknanya percaya dan beramal saleh. Jadi iman secara bahasa itu artinya percaya memang. Tapi iman secara syar'i yang dimaksud dengan iman adalah mencakup 3 unsur tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu keyakinan, ucapan dan perbuatan. Demikian menurut sebagian besar para imam, ya, para ulama. Bahkan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Ubaidah serta ulama lain telah ijma', ya, telah sepakat seluruh ulama dengan pengertian seperti berikut, bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, ya, serta dapat bertambah dan berkurang. Ini sudah disepakati oleh seluruh para ulama. Iman itu ucapan dan perbuatan, ya. Kalau keyakinan kan kita nggak bisa lihat ya, dalam hati. Yang bisa kita lihat apa? 2 tadi, ucapan dan perbuatan. Dan iman ini disepakati oleh para ulama bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, ya. Nah, ini pengertian iman. Kemudian apa pengertian al-ghaib? Al-ghaib secara bahasa artinya tidak ada, ya. Sesuatu yang gaib artinya sesuatu yang tidak ada, ya. Jadi ghaib itu ya absen, nggak ada, ya, yang nggak ada. Nah, apa yang dimaksud al-ghaib di ayat ini? Ini ada pendapat beberapa para ulama. Yang dimaksud dengan al-ghaib, kata Imam Al-Qatadah, artinya mereka beriman kepada Allah, beriman pada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman pada Rasul, beriman pada hari akhir, beriman pada syurga dan neraka, ya, dan bertemu dengan Allah, juga beriman pada kehidupan sesudah kematian dan hari berbangkit. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, juga beberapa sahabat Nabi, yang dimaksud dengan ghaib di sini adalah sesuatu yang tidak kelihatan oleh para hamba Allah, seperti masalah surga, neraka dan semua hal gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Abdullah bin Abbas pernah berkata, yang dimaksud dengan gaib adalah hal-hal yang didatangkan oleh Allah. Maksudnya hal-hal yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian Sufyan As-Sauri berkata, yang dimaksud dengan al-ghaib adalah Al-Quran. Maksudnya berita dalam Al-Quran. Kemudian Atha bin Abi Rabah berkata, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah artinya beriman pada yang gaib. Jadi beriman pada gaib artinya beriman kepada Allah, karena Allah adalah al-ghaib yang sama sekali nggak kelihatan oleh kita. Di mana? Di dunia. Kalau di akhirat kita meyakini bahwa nanti Allah bisa kita lihat. Ini akidah Ahlus Sunnah. Sedangkan orang-orang Syiah itu berpendapat di akhirat juga kita nggak bisa melihat Allah, ya. Sedangkan Ahlus Sunnah itu berpendapat di dunia di dunia kita nggak bisa melihat Allah, di akhirat nanti kita bisa melihat Allah berdasarkan penjelasan Nabi SAW dalam banyak hadis, diantaranya hadis mengenai keutamaan salat subuh. Kata Nabi SAW, ya, di satu malam bulan purnama, Nabi SAW pernah menunjuk bulan purnama dan kemudian Nabi berkata, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. La tadamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an taghlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Ya, sesungguhnya kalian nanti akan bisa melihat wajah Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam hari ini. Kalian tidak akan terhalangi dalam melihat wajah Tuhan kalian itu. Apabila kalian mampu, maka kalian laksanakanlah salat sebelum terbenam matahari dan sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbenam matahari maksudnya salat apa? Salat asar. Sebelum terbit matahari maksudnya salat apa? Salat subuh. Fafa'alu, maka kerjakanlah 2 salat itu. Nah, kita kalau menjaga 2 salat ini, insyaallah kita akan
mendapatkan kenikmatan yang besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ismail ibnu Abu Khalid berkata, yang dimaksud dengan gaib adalah dimaksud beriman pada gaib adalah orang-orang yang beriman sesudah masa Islam, sesudah masa Nabi dan para sahabat. Kemudian Zaid bin Aslam berkata, orang yang beriman pada gaib adalah orang yang beriman pada takdir. Nah, yang menarik ini, sesudah Imam Ibnu Katsir menjelaskan pendapat-pendapat para ulama mengenai makna yu'minuna bil ghaib, Imam Ibnu Katsir kemudian menukilkan beberapa hadis Nabi yang menjelaskan mengenai keutamaan orang-orang yang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Orang yang hidup sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat berarti siapa? Termasuk kita atau tidak? Termasuk kita. Masya Allah. Ya. Ada beberapa hadis ini yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, tapi saya sebutkan satu saja di antaranya, ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ya, Sa'id bin Mansur mengatakan telah menceritakan pada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash, dari Imarah bin Umair, dari Abdullah bin Yazid, yang berkata, kami dahulu pernah duduk-duduk bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu kami menceritakan perihal sahabat-sahabat Nabi. Jadi bercerita mengenai keutamaan para sahabat-sahabat Nabi, menceritakan mengenai amal-amal perbuatan para sahabat Nabi. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, sesungguhnya perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jelas bagi orang yang melihatnya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada seorang pun yang memiliki iman yang lebih utama daripada iman orang yang tidak melihat Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia membacakan firman Allah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, sampai dengan al muflihun, sampai dengan ayat yang kelima. Di hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia menceritakan dari Ibnu Muhaizir, qala qultu li Abi Jumu'ah. Ya, Ibnu Muhaizir pernah berkata kepada seorang tabi'in yang bernama Abi Jumu'ah, hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, Abi Jumu'ah ini sahabat Nabi. Ceritakan pada kami satu hadis, ya, yang kau pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Abi Jumu'ah kemudian berkata, "Na'am, ya. Uhadditsuka haditsan jayidan." Aku akan ceritakan kepadamu satu hadis yang bagus sekali. Apa hadis itu? Taqaddaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah duduk sore-sore bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, dan bersama kami ada sahabat Nabi yang lain, yaitu Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Kita tahu siapa ini Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah? Salah seorang dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Ya. Sahabat Nabi yang pernah menjadi gubernur wilayah Syam. Ya, gubernur wilayah Syam. Faqala, lalu Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah berkata, ya Rasulullah, hal ahadun khairu minna, apakah ada orang yang lebih baik dari kita nih, dari kami para sahabat? Aslamna ma'aka, kami telah masuk Islam bersama denganmu. Wajahadna ma'aka, dan kami juga berjihad bersama dengan kamu. Qala na'am, ya, ada orang yang lebih baik dari kalian. Qaumun min ba'dikum, yaitu satu kaum yang hidup sesudah kalian. Yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, dan mereka tidak pernah melihat aku. Insyaallah. Kalau dalam Ad-Durrul Manthur, ya, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, Imam Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan satu hadis, ya, bahwa Nabi SAW pernah suatu ketika berkata, sungguh aku sangat rindu bertemu dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, manhum, siapa mereka itu? Saudara-saudaramu ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, bukan. Antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat Al-Quran diturunkan, tidak pernah melihat mukjizat ditampakkan, tapi mereka beriman sebagaimana kalian beriman hari ini. Mereka berjihad membela agama Allah sebagaimana kalian berjihad hari ini. Ya, mereka beramal sebagaimana kalian beramal hari ini.
hum ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku. Ya Allah. Jadi Imam Ibnu Katsir ini seakan-akan ingin menyatakan yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang dimaksud dengan orang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman kepada al-ghaib itu siapa? Yaitu orang-orang yang enggak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mereka beriman kepada Rasulullah. Mereka itu kita, Pak. Kita termasuk dalamnya, Pak. Jadi berbahagialah kita ini sebetulnya. Ya. Kita ini punya kesempatan mendapatkan kedudukan lebih tinggi daripada kedudukannya para sahabat. Ketika apa? Ketika kita bisa beramal sebagaimana amalnya para sahabat, padahal kita nggak pernah melihat Rasulullah SAW. Karena kalau kita hidup di zaman Rasulullah, memang apa ya? Rasanya bodoh sekali gitu. Ada orang hidup bersama dengan Rasulullah SAW, melihat mukjizat Rasulullah ditampakkan, tapi nggak beriman kepada Rasulullah. Ini rasanya bodoh sekali gitu. Karena jangankan dia melihat mukjizat, dia melihat wajah Rasulullah SAW saja, itu kan bisa menumbuhkan iman itu. Sehingga kalau ada orang ketemu sama Rasulullah itu, terus dia nggak beriman, ini rasanya bodoh sekali. Jadi memang lebih mudah sebetulnya beriman itu di masa Rasulullah SAW hidup. Yang lebih sulit siapa? Kita ini yang lebih sulit. Ya, kita ini yang lebih sulit. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan kita ini ya akhyar, lebih baik daripada para sahabat. Kalau kita bisa beramal sebagaimana amalnya para sahabat. Tapi apakah mudah kita beramal sebagaimana amalnya para sahabat di hari ini? Enggak, sulit. Sulit. Ya. Karena kata Nabi SAW, menjelang hari kiamat itu akan datang nanti hari-hari penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan. Ya. Makin jauh dari Rasulullah SAW, makin banyak cobaannya. Ya. Makin jauh kita hidup dari Rasulullah SAW, makin dekat kita dengan hari kiamat, makin banyak fitnah yang akan menimpa kita. Fitnah itu maksudnya cobaan. Cobaan syubhat, cobaan syahwat. Syubhat itu yang menyerang pikiran. Orang jadi bingung mana hak mana batil tuh. Jadi samar-samar. Kalau syahwat itu yang menyerang perut dan di bawahnya. Makin berat itu. Menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat berarti kan makin jauh dari Rasulullah. Makin berat fitnahnya. Nah, kata Nabi SAW, al-mutamassikuna fihi kaqamdi 'alal jamr. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di hari-hari penuh dengan fitnah itu kaqamdi 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Saking susahnya. Ya. Al-'amiluna fihi ka khamsina minkum. Kata Nabi SAW, orang yang bisa beramal di hari itu, dia akan dapat pahala seperti 50 orang di antara kalian. Kalian yang dimaksud Nabi siapa? Nabi lagi ngomong ke siapa? Sahabat. Ya. Jadi orang yang beramal itu di hari-hari penuh dengan fitnah itu mendapat pahala seperti 50 orang sahabat Nabi. Masya Allah. Ya, nah ini kesempatan besar bagi kita untuk mendapatkan keutamaan tadi. Kita lanjutkan. Apa ya kemudian yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah? Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata yuqimunas shalah maknanya adalah yuqimunas shalah bi furudiha. Yang dimaksud dengan menegakkan salat artinya menegakkan salat beserta dengan fardu-fardunya. Fardunya di sini maksudnya dengan rukun-rukunnya. Jadi sempurna rukunnya. Kemudian menurut Ad-Dhahak juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan iqamatus shalah itmamur ruku', sempurna ruku', was sujud dan sujud, wat tilawah dan baca Quran, wal khusyu' dan khusyuk, wal iqbalu 'alaiha fiha dan menghadirkan hati dalam salat itu. Itu yang dimaksud dengan mendirikan salat. Masyaallah. Ya. Imam Qatadah berkata iqamatus shalah muhafadzah ala mawaqitiha. Yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah menjaga waktu-waktu salat, wa wudu'iha menjaga wudu, wa ruku'iha menjaga ruku', wa sujudiha dan menjaga sujud. Imam Muqatil Ibnu Hayyan berkata yang maksud mendirikan salat adalah al-muhafadzah ala mawaqitiha. Ya, menjaga waktu-waktu salat. Yang dimaksud menjaga waktu salat maksudnya apa?
Dia datang sebelum azan, Pak. Itu menjaga waktu sholat itu. Jadi dia udah standby gitu, udah siap-siap sebelum waktu sholat. Nah itu ini maksud dengan menjaga waktu sholat. Bukan yang dimaksud menjaga waktu sholat udah azan baru dia datang, bukan. Tapi dia standby sebelum waktu sholat, dia udah siapkan diri. Nah, itu muhafazah ala mawaqitiha. Wa isbaghut tuhur, menyempurnakan bersuci fiha. Wa tamamu ruku'iha, menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Wa tilawatul Qur'an fiha. Wa tasyahud wa salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza iqamatuha. Maka inilah yang dimaksud dengan mendirikan salat. Jadi sudah berapa tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sudah 2 ciri. Sekarang ciri yang ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan atas apa-apa yang kami rezekikan pada mereka, mereka berinfak. Apa yang dimaksud dengan infak? Infak nafaqah itu arti harfiahnya artinya belanja. Ya. Infak nafaqah itu artinya belanja. Jadi kita belanja ke pasar, kita berinfak gitu. Makanya infak itu ada fi sabilillah, ada fi sabili ghairillah. Ada yang infak di jalan Allah, ada yang infak di jalan selain Allah. Nah, kita belanja di pasar infak juga, tapi infaknya bukan di jalan Allah. Maka yang dimaksud infak di sini, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud infak di sini adalah infak pada keluarga. Infak pada keluarga itu adalah bagian dari kewajiban. Ya. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil bar'i athiman ayyah bisa amayamliku qutahu." Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai seorang berdosa apabila dia menyia-nyiakan nafkah orang yang berada dalam tanggungannya. Nah, kita punya anak, punya istri, punya ibu, punya ayah yang masih hidup nih, laki-laki nih, perhatikan nih. Kita masih punya orang tua, ayah ibu yang masih hidup, punya saudara perempuan. Itu termasuk beban kewajiban kita untuk menafkahinya. Ya. Kita punya, jadi bukan cuma anak istri. Anak, istri, siapa lagi tadi? Ibu, bapak, siapa lagi? Saudara perempuan. Kalau dia belum menikah. Kalau dia sudah menikah, sudah itu tanggung jawab suaminya. Tapi kalau dia sudah menikah, kemudian dia kekurangan, dia miskin, dia menjadi tanggung jawab kita. Atau dia bercerai dengan suaminya, dia menjadi tanggung jawab kita. Ini laki-laki nih. Ini kutah, orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita. Kata Nabi SAW, orang itu disebut berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya tadi. Maka ini infak yang wajib untuk kita keluarkan. Jangan sampai salah prioritas, Pak. Jangan sampai salah prioritas. Ya. Ini sudah pernah saya ceritakan. Berapa tahun yang lalu itu ada survei mengenai belanja orang, ya, yang dihabiskan dalam sehari untuk membeli rokok. Ternyata, Pak, ini survei udah lama sebetulnya, udah sekian, mungkin 6-7 tahun yang lalu. Itu pernah disurvei itu para tukang ojek di UKI, ya, yang survei RCTI seputar Indonesia, ya, disurvei. Para tukang-tukang ojek itu ditanya, "Mas, pendapatan sehari berapa?" Pendapatan sehari 20.000 katanya pada masa itu. Terus berapa yang habis buat rokok? Yang habis buat rokok 14.000. Sisanya 6.000 itu yang dibawa pulang ke rumah buat anak istrinya. Ini dosa atau tidak, Pak? Dosa. Karena dia telah menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya. Dia malah belanjakan hartanya lebih banyak untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan sebagian ulama kontemporer internasional berpendapat bahwa rokok ini haram. Yang berpendapat rokok makruh cuma ulama Indonesia doang, MUI. Itu juga debatnya panjang tuh katanya. Ya, haram makruh, haram makruh, haram makruh. Akhirnya udah. Haram bagi yang belum pernah ngerokok. Makruh bagi yang udah kecanduan. Nah, jadi bikin gitu fatwanya. Coba baca fatwanya gitu. Haram buat yang belum pernah ngerokok, makruh buat yang kecanduan. Yang kecanduan makruh jadinya. Ya. Karena ulama kontemporer seluruhnya itu, seluruh dunia itu berpendapat rokok itu haram. Ya. Jadi hati-hati nih. Ini soal harta ini nanti ditanya oleh Allah 2 kali. Ya. La tatazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala
nggak akan bergerak kedua belah kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya. Yang pertama apa? An umrihi fima afnah. Ditanya umurnya, usianya habis buat apa? An malihi, hartanya ditanya. Min aina iktasaba, dari mana diperoleh? Wa fima anfaqah, dan untuk apa dia belanjakan? Ditanya nih, dibelanjakan buat apa nih harta? Jangan mentang-mentang ini harta udah saya peroleh dari cara yang halal, udah saya banting tulang peras keringat untuk dapat harta ini, kemudian kita anggap ini harta milik kita. Bukan Pak, harta ini bukan milik kita. Harta itu hakikatnya milik Allah. Allah titipkan pada kita. Allah ingin agar kita gunakan harta kita sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan aturan Allah. Maka jangan sampai kita belanjakan harta kita untuk sesuatu yang makruh, apalagi yang haram. Dan itu berarti kita sudah melanggar perintah Allah. Ini harta titipan Allah, bukan milik kita, bukan milik kita. Titipan Allah, nitip ke kita supaya digunakan sesuai dengan perintah Allah. Gunakan itu, nafkahi anakmu, istrimu, orang tuamu, saudara perempuanmu. Belanjakan fi sabilillah, bantu orang-orang miskin dan seterusnya. Sebagian lagi ada yang berpendapat yang dimaksud dengan yunfiquna mimma razaqnahum di ayat ini maknanya adalah zakat. Nah, pendapat yang lain berkata makna yang kedua, makna zakat ini menghapus makna pertama setelah turun perintah zakat. Ya, apapun itu, yang pasti tadi orang beriman itu, orang bertakwa itu dia semangat berinfak, semangat dia berinfak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sering sekali sandingkan antara salat dengan infak ini, sering sekali, ya. Sampai kemudian kata Imam Nukathir, beliau menyebutkan alasannya apa? Kathiran ma yaqrinullahu ta'ala bainas shalah wal infaq. Allah itu sering sekali menyandingkan antara salat dan infak, minal amwal, dari harta. Fa innas salata haqqullahi wa ibadatuhu. Karena salat itu haknya Allah dan ibadah kita kepada Allah. Wa hiya mushtamilah ala tauhidihi wa thana' alaihi wa tamjidihi wal ibtihali ilaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi. Karena dalam salat itu tercakup itu seluruh bentuk ibadah. Kita mentauhidkan Allah, kita memuji Allah, kita menyanjung Allah, ya, kita berdoa, bertawakal kepada Allah. Ya, jadi salat itu hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah yang pertama salat. Hablum minan nasnya apa? Infak. Wal infak wal ihsan ilal makhlukin. Dan infak itu adalah berbuat baik kepada makhluk. Bin naf'il muta'addi ilaihim, memberikan manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk. Wa aulan nas bidzalika, dan orang yang paling layak untuk kita berikan infak siapa? Al qarabat, orang-orang terdekat dari kita. Ya tadi istri, anak, ya, ibu, ya. Yang pertama ibu, bapak, istri, anak, saudara perempuan, itu terdekat kita, paling layak untuk kemudian kita bantu. Ya. Wal ahlun, keluarga kita, baru nanti sepupu kita apa segala macam, itu berhak kita berikan infak. Ya, baik itu infak dalam bentuk zakat maupun infak dalam bentuk infak yang sunnah. Wal mamalik, demikian juga budak-budak yang kita miliki. Tsummal ajanib, baru sesudah itu orang lain, orang yang enggak kita kenal. Ya. Jadi salat dan infak ini selalu disandingkan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran dan juga dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sudah itu apa? Wa iqamis shalah. Sudah itu apa? Wa itaiz zakah. Disandingkan antara salat dengan zakat. Makanya sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk menjadi khalifatul Rasul, menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang tetap salat tapi enggak bayar zakat. Akhirnya apa? Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Salat, mereka tetap salat tapi enggak bayar zakat. Diperangi, dianggapnya mereka ini telah kafir. Sampai Umar bin Khattab itu ketika mendengar Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang enggak bayar zakat, Umar bin Khattab sempat protes, apakah kita akan perangi orang-orang yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masih menegakkan salat? Apa kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq? Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisahkan antara salat dan zakat. Maka barang siapa yang meninggalkan membayar zakat, sungguh dia telah kafir. Nah, akhirnya udah, Umar ikut dengan Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, ini penting, Pak. Ini penting kita perhatikan.
Kemudian terakhir, ya, Imam Nukatsir kemudian menjelaskan mengenai beberapa pendapat tentang asal kata salat. Salat, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang berpendapat kata salat itu berasal dari kata salla, yang artinya doa. Sebagaimana kita mengucapkan salawat kan, Allahumma salli, salli, salla. Ya Allah, berikanlah salawat, berikanlah doa keselamatan. Ya. Ada pula yang berpendapat salat itu berasal dari kata salawain. Salawain itu adalah dua urat yang tertarik ketika seseorang itu ruku. Jadi di punggung kita ini sampai ke bagian ekor itu ada dua urat yang kalau kita ruku dia tertarik. Maka sebagian ulama berpendapat salat itu berasal dari kata salawain tadi. Ada pula yang berpendapat salat itu berasal dari kata as-salat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Lail, la yaslaha, tidak akan memasukinya illal ashqa. Ya. Ada pula yang berpendapat salat itu berasal dari kata at-tasliyah. At-tasliyah itu artinya meluruskan. Ya. Sebagaimana orang Arab sering berkata tasliyatul khashbah finnar lituqawwama. Ya, dibakar kayu itu di dalam api supaya dia lurus. Jadi kayu yang bengkok kalau mau diluruskan itu dibakar. Dibakar kemudian diluruskan pelan-pelan. Nah, ada yang berpendapat kata salat itu berasal dari kata tasliyah tadi. Sebagaimana orang yang salat dia membakar dosa-dosanya. Orang kalau sudah salat terbakarlah dosa-dosanya, terhapuslah dosa-dosanya. Nah, dari pendapat-pendapat itu semua, Imam Nukatsir kemudian berkata, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu kata salat, kata salah itu berasal dari kata shalla yang artinya doa. Demikian selesai pembahasan kita terhadap ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah ini. Kemudian di sini ada berapa? 1, 2, ya, ada 5 buku. Saya dikasih tugas sama Pak DKM, Pak GM-nya nggak datang nih, untuk beri hadiah. Ya, saya akan kasih hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Siap Pak? Ditanya Pak? Siap atau tidak Pak? Siap ya? Insyaallah. Pertanyaan yang mudah saja. Berapa jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah? Silakan yang belakang. Berapa Pak? Ya. 6 antum. Nah, alhamdulillah. Ini buat antum. Ambil ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan satu pengertian dari Siratal Mustaqim. Ya. Ya, ada yang berkata Siratal Mustaqim itu adalah jembatan di hari kiamat. Tapi ada juga yang berpendapat Siratal Mustaqim itu adalah jalan Islam. Ada lagi yang berpendapat Siratal Mustaqim itu adalah Al-Qur'an. Lagi. Apa yang dimaksud dengan Zahrawain? Zahrawain. Ya, orang yang membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran maka dia akan dinaungi oleh Zahrawain, kata Nabi. Apa itu Zahrawain? Nah, ya. Awan yang menaungi di hari kiamat. Alhamdulillah. Antum. Ya. Apa lagi ya? Nah, apa yang dimaksud dengan iqamatus shalah, mendirikan salat? Tadi ada banyak pendapat, satu saja pendapat. Ya, tuh. Ya, bukan hanya tumainah sebetulnya. Apa? Menjaga waktu salat. Nah, ya buat antum. Muhafadzatu ala mawaqitiha. Satu lagi. Nah. Ada berapa huruf muqatta'ah? Ya. Coba apa aja? Nasun, Hakimun, Hafizun, Lahu Sirrun. Ya, tentu. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.